got so motherfucking design on right now. Halo guys, ketemu lagi sama aku dalam reading jurnal mata kuliah penulisan berita dan artikel yang ketiga. Apa aja sih materinya? Temuan ketiga ini kita diajarkan tentang fungsi artikel dan berita media massa. Jadi artikel adalah suatu jenis karya jurnalistik. Artikel biasa disebarkan oleh media cetak seperti majalah serta surat kabar. Dan artikel itu dapat diartikan juga sebagai tulisan karya jurnalistik yang isinya itu gagasan, pendapat, fakta, dan juga pemikiran dan opini. Tujuan artikel sendiri yaitu menyampaikan fakta dan juga gagasan untuk meyakinkan bagi pembaca, memberikan pengetahuan maupun sebagai sarana hiburan dan pembaca. Fungsi dari artikel dalam media massa ada 4. Pertama, menganalisis suatu berita. Yang kedua, sebagai forum diskusi. Yang ketiga, sarana aktualisasi dan eksistensi penulis. Dan yang terakhir yaitu sosialisasi kontribusi gagasan. Selanjutnya ada fungsi artikel dan berita di media massa. Apa sih fungsinya? Fungsi artikel membantu masyarakat mendapatkan informasi sesuai kebutuhan. Artikel menjadi sebuah sumber pengetahuan yang membuka wawasan dan memberi pencerahan. Yang selanjutnya, sebagai inspirasi mengenal orang, cerita, perkembangan zaman, dan lain-lain. Fungsi artikel yang keempat adalah artikel juga menawarkan solusi ataupun sekedar nasihat. Dan yang terakhir adalah membagikan hasil pemikiran yang mendalam secara ilmiah dan simetris. Yang selanjutnya adalah fungsi berita di media massa. Yang pertama, ada menyampaikan informasi. 2, memberikan edukasi, menciptakan opini publik, mengawasi kekuasaan, hiburan, dan yang terakhir, menjaga kebebasan pers. Dan selanjutnya yaitu jenis artikel dan berita di media massa. Apa aja sih jenisnya? Nah, ada yang secara umum, artikel dapat dibedakan menurut jenis serta tingkat kesulitan yang dihadapinya. Antara lain, artikel analisis ahli, artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, dan artikel analisis ahli. Adapun penjelasan dari jenis-jenis tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada artikel praktis. Artikel yang mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Yang kedua, ada artikel ringan. Dari segi bahasa ataupun kata-kata yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh si pembaca. Artikel halaman opini itu adalah artikel yang dikarang menggunakan imajinasi seseorang. Dan artikel analisis ahli, artikel yang ditulis menggunakan pengamatan menurut para ahli. Selanjutnya ada klasifikasi berita. Ada straight news report, deep news report. Nah, selanjutnya ada klasifikasi berita. Yang pertama ada straight news report. Yang kedua ada deep news report. Yang ketiga ada comprehensive news report. Yang keempat interpretative report. Yang kelima feature story. Yang keenam investigasi reporting. Yang ketujuh editorial writing. Dan yang kedelapan opinion news. Yang sembilan explanatory news. Dan selanjutnya ada ciri artikel dan berita di media massa. Yang pertama, ada lugas, logis,
tuntas, objektif, cermat, jelas, tidak melibatkan emosi berlebihan, terbuka, dan yang terakhir menggunakan bahasa yang baku. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ciri pada berita ialah sebagai berikut. Yang pertama, aktual, unik dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas, terdapat waktu dan kronologis kejadian, objektif, bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Yang terakhir yaitu ejaan. Nah, simpulan dari materi yang tadi yaitu artikel dan berita di media massa memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memperbaikan informasi kepada pembaca. Artikel berisi pendapat, analisis, atau pandangan mengenai suatu topik tertentu, sementara berita berisi informasi terkini mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Ada beberapa jenis artikel dan berita, seperti artikel berita, artikel opini, artikel ilmiah, berita utama, berita feature, dan berita investigasi. Ciri khas berita dan artikel termasuk bahasa formal, mengutip sumber, dan memiliki struktur yang jelas. Dan berita, penulis dapat mengikuti saran akademis dan saran praktis, seperti melakukan riset yang mendalam, mengutip sumber yang terpercaya, dan menggunakan gaya penulisan yang praktis dan jelas. Cukup sekian untuk materi kali ini. Bye-bye.